Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan adalah bulan panen pahala, mencuci dosa 11 bulan yang lalu, dan bulan muhasabah, bulan menintrospeksi diri, mengevaluasi dan melakukan riyadhah atau training batin untuk praktek 11 bulan ke depan. Oleh karena itu baginda Rasul bersabda, "Raghima amfu rajulin dzukirta indahu falam yusalli." Raghima amfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Sungguh rugi seseorang ketika namaku disebut tapi dia tidak mendoakan selawat kepadaku. Raghima amfu rajulin dakhala alaihi ramadhanu summan salakha qabla ayyufira lahu. Rugi bagi seorang yang masuk bulan Ramadan, kemudian keluar Ramadan belum dihapus dosanya, saking mudahnya untuk menghapus dosa di bulan Ramadan. Yang terakhir, raghima anfu rajulin adraka indahu abawayhil kibar. Sungguh rugi bagi seorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya yang sudah tua, kemudian tidak sanggup, tidak bisa memasukkan orang itu ke surga. Jadi Ramadan dengan kedua orang tua sebagai jalan tol menuju surga, kalau disia-siakan sangat rugi bagi seorang. Mencari jalan yang lain, yang mana saja, yang mana lagi selain dari ibu orang tua, ibu bapak. Kemudian lalu amalan-amalan apa saja yang diutamakan, dianjurkan selama bulan Ramadan? Kurang lebih ada 6 amalan utama yang jangan disia-siakan. Yang pertama, taklim wa ta'allum, mengajar dan belajar, menuntut ilmu. Disebutkan dalam hadis Abu Daud, man salaka tariqan yatlubu fi ilman salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Siapa menempuh jalan dalam menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan baginya untuk menuju jalan surga. Wa innal malaikata latada'u ajnihataha ridon li talibil ilmi. Para malaikat sungguh menyampaikan rasa hormat, merendahkan sayapnya karena ridho terhadap orang yang mencari ilmu. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitan fi jawfil ma. Para malaikat, makhluk dan semua di atas langit dan bumi, semua memintakan ampun, membacakan istighfar untuk penuntut ilmu atau untuk orang yang alim, berilmu, sampai ikan di air. Wa inna fadlal alimi alal abid ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Dan keunggulan orang alim di atas ahli ibadah yang kurang berilmu bagaikan cahaya bulan purnama atas seluruh bintang-bintang di langit. Wa innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya ulama pewaris dari para nabi. Berapa nabi jumlahnya? 124.000. Pewaris ilmu dari para nabi adalah ulama. Ilmu wahyu dari Allah.
Wa innal anbiya lam yurisu dinarun wala dirhaman walakin warasul ilmah. Para nabi tidak mewariskan harta kekayaan maupun uang, melainkan mereka mewariskan, memberi warisan ilmu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, faman akhadahu akhadha bihaddin wafirin. Siapa saja mengambil ilmu dari ulama yang ilmunya berasal dari wahyu Allah, Quran maupun dari hadis, berarti dia telah mengambil bagian terbesar dari warisan para nabi yang akan mengantarkan mereka menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai Abdullah bin Umar mengatakan, majlisu fikhin khairun min ibadati sittina sanah. Sejenak belajar ilmu hukum, ilmu syariat lebih baik daripada beribadah tanpa mengaji, beribadah tanpa dasar ilmu walaupun 60 tahun. Di kitab Zubad diterangkan, dan di I'anah atau Talibin, I'anatul Talibin juga tertera di sana syair dari Ibnu Ruslan, fa kullu man bi wairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang beramal ibadah tanpa dasar ilmunya, maka ibadah itu tertolak, rugi kan, tertolak, tidak berpahala. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'abbadun bin qabli ubadil wasan. Sebaliknya, orang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, karena ilmu bagaikan resep. Orang punya resep, pandai membaca resep, tidak ada artinya kalau tidak dibelikan obat lalu dimakan obatnya. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, dia akan disiksa sebelum penyembah berhala. Yang kedua, istiqomah sholat berjamaah di masjid atau musholla plus sunnah-sunnah. Iman-iman. Waktu sekarang panen pahala. Allah memberi harga mahal ibadah di bulan Ramadan. Karena sekarang panen pahala dan juga bulan latihan riyadhah. Training untuk ke depan, 11 bulan ke depan. Apakah kita bisa mengamalkan walaupun mungkin tidak 100%, tapi 50% yang selama diamalkan di bulan Ramadan akan kita praktikkan 11 bulan ke depan. Salat berjamaah. Hanya sayang karena kita dilahirkan, hidup dan besar di lingkungan agama manhaj tradisional, yaitu beragama yang lebih fanatik terhadap apa yang diwariskan, beragama tanpa dalil. Dalil kita adalah warisan leluhur, tidak ubahnya dengan kafir jahiliyah. Wa idza qila lahu ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi' ma wajadna 'alaihi aba'ana. Ketika mereka oleh Rasulullah dibacakan ayat Quran, mengajak mereka, ayo mengikuti yang wahyu yang sedang turun dari Allah. Apa kata kufar jahiliyah? Tidak, aku hanya mengikuti apa yang kami temukan, yang kami temukan dari leluhur kami. Jadi ada dalil melebok lambang ni. Sungguh solat sangat berat. 24 jam kita harus solat 5 kali. Di Al-Quran disebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ayo kalian minta bantuan kepada Allah
dengan sarana sabar dan sholat. Sungguh sholat sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk sholatnya. Artinya sholat itu berhasil memompakan energi imani ke hati orang yang khusyuk sholat, sehingga sholat merasa ringan. Siapa orang yang khusyuk? Alladzin yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu mereka yang yakin pasti bertemu kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pasti kelak kembali ke hadiratnya. Orang searasa mulia ke Allah, solat di pagi le oleh ke ajuna Allah, solat di pagi sebisa iridai Allah. Pertama kali yang ditanyakan dan dihisab di mahsyar adalah solat. Kalau seperti itu fungsinya, posisi dari solat, maka insya Allah akan merasa ringan. Karena solat dengan iman ini bagaikan sapi dengan rumput. Rumput membutuhkan pupuk dari sapi, sapi membutuhkan rumput untuk dimakan. Artinya kalau orang sudah kuat imannya, pasti dia haus beribadah. Kalau orang sudah istiqomah ibadah, itu bukti atau indikasi bahwa imannya sudah kuat. Maka dalam hadis yang walaupun tidak kurang begitu sahih, namun maknanya itu benar. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Kalau kau melihat atau menemukan orang yang mondar-mandir ke masjid, selalu di masjid, maka saksikan bahwa orang itu orang yang beriman. Tidak mungkin. Maka di hadis lain ketika Rasulullah dimintai nasihat, ada salah seorang sahabat minta nasihat kepada Nabi. Nabi hanya menyampaikan nasihat, kami ya Rasulullah, kata orang itu, telah banyak mengamalkan amalan-amalan ibadah. Apa kira-kira tambahan amal yang bisa kami lakukan? Apa kata Nabi? Apa? Ayyakuna qalbuka rataban bidzikrillah. Kalau bisa lidahmu basah dengan zikir kepada Allah. Salat berjamaah dasarnya ada 4 ya. Kenapa begitu penting, terutama bagi laki-laki? Salat hampir wajib atau sunat muakkadah melakukan salat berjamaah di masjid. Alasannya ada 4. 1. Perbandingan yang sangat jomplang. Salat sendirian dapat 1, tapi kalau salat berjamaah ada 27 nilainya. Salatul fardhi, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Salat berjamaah melebihi derajatnya dari salat sendiri dengan kelebihan 27. Yang kedua, ada salat khauf dalam kondisi di medan perang. Rasulullah masih melaksanakan salat berjamaah yang disebut dengan salat khauf. Yang ketiga, Nabi pernah mau membakar rumah-rumah orang yang tidak datang ke salat berjamaah. Yang keempat, ada seorang buta minta izin kepada Nabi untuk tidak salat jamaah di masjid. Oleh Nabi diiyakan, diizini, kemudian dia pulang. Wahyu turun mengingatkan Rasulullah. Lalu baginda Rasul memanggil orang buta tadi, apakah kamu mendengar suara adzan dari rumah? Kata orang itu, iya,
Selama kamu bisa mendengarkan kumandang adzan dari rumah, datanglah ke sholat jemaah. Orang buta sekalipun masih diharuskan sholat berjemaah. Hanya kita, di lingkungan kita, umat tradisional memang tidak gemar, tidak suka sholat berjemaah. Apalagi sekarang oleh orang-orang Syiah dan munafikin, diolok-olok yang suka sholat jemaah di masjid adalah kaum Wahabi. Jadi takut kepada Wahabi menjauhkan umat Islam dari ketaatan ikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah. Yang ketiga, istiqomah sholat tarawih. Alhamdulillah di masjid kita sudah mulai, walaupun tidak 100%, tapi sudah mulai sholat berjemaah dengan bacaan Quran yang agak panjang. Nabi pernah bersabda, Abdulus sholah tulul kunut. Sholat yang terbaik, yang paling utama adalah sholat yang panjang, berdirinya lama. Kalau Rasulullah kadang-kadang baca surat Al-Baqarah, surat An-Nisa 1 kali berdiri, belum ruku. Kita karena terbiasa sholat tarawih dengan kulhu, surat Al-Ikhlas, lama sedikit sudah noleh-noleh. Sayang, kalau di Mekah 1 juz, jam 11 malam baru pulang. Nah, di sini sholat setengah juz ya, setengah juz, namun pengaruh sholat cepat itu masih ada. Ini kurang tenang. Padahal tumakninah dalam ruku dan sujud wajib hukumnya bagian dari rukun sholat yang tenang. Dan lagi imam ini ketika takbir intikal Allahu Akbar jangan keras-keras, kasar-kasar Allahu Akbar. Itu kan ke makmum juga berpengaruh. Harus kalem, berpengaruh ke makmum. Tentang rokaat witir, rokaat sholat tarawih sebenarnya tidak terbatas ya. Jangan terpengaruh oleh 20 dan 8 rokaat. Kalau di Mekah 8 rokaat, di Madinah orang iri. Di Mekah setiap 4 rokaat orang tawaf. Maka di Madinah tidak terima. Kalau di sini tidak ada tawaf, tapi sini harus ditambah rokaatnya. Sampai di masa Imam Malik dulu, Umar bin Abdul Aziz kalau tidak salah, 36 rokaat. Ada batas ya. Nabi hanya bersabda, sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rokaat, sampai 1000 rokaat bisa. Bisa. Coba hadis Nabi diwajibkan dari Siti Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah menambah sholat malam Nabi dari 11 rokaat. Ini yang diambil di sini. 8 rokaat tarawih dan witir 3 rokaat. Witir itu bisa dilakukan dengan berbagai macam. Ada sholat witir bisa 3 rakaat tanpa tahiyat awal di tengah langsung. Ada yang 2 salam, 2 rakaat 1 rakaat. Yang pakai tahiyat di tengah pun boleh juga. Nabi pernah sholat. Jadi sholat tadi bukan sholat witir ya. Nabi itu bukan sholat di Ramadan maupun di luar Ramadan tidak nambah dari 11 rakaat sholat Rasulullah. Fa idza khasyiya ahadukum as-subha shalli
shalla rakaatan wahidatan, kata Rasulullah. Jika salah seorang dari kalian takut masuk waktu subuh, maka dia bisa melakukan sholat witir 1 rakaat. Tutiru lahu ma qad shalla, akan menjadi witir bagi orang bersangkutan dari sholat yang telah dilakukan. Sholat 1 rakaat, 1 rakaat. Yang keempat, perbanyak membaca Al-Quran. Sudah sering disampaikan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha, kata Rasulullah. Siapa membaca 1 huruf saja dari Al-Quran, dia akan mendapatkan nilai pahala al-hasanah. Dan hasanah itu berpahala 10 ya, 10 nilainya. Walam akul alif lam min harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam min itu 1 huruf, melainkan alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Alif lam mim itu sudah 30 pahala. Betapa besarnya. Tidak ada yang menyampai Al-Quran. Itu firman Allah. Maka bacaan yang paling utama adalah bacaan Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, sebab Al-Quran di alam akhirat, di mahsyar kelak, akan memberi pertolongan, syafaat kepada si pembacanya. Ini hadis Muslim ya. Namun yang kemarin ditanya tadarrus dengan suara pengeras suara, ini berlawanan, bertentangan dengan hadis Nabi. I'takafa Rasulullah fil masjid fasama'ihun yajharuna bi qira'ah. Nabi melakukan itikaf di dalam masjid, kemudian mendengar sahabat membaca Al-Quran dalam solat. Maka Nabi menegur, kemudian membuka tabir, karena Nabi itikaf di dalam tabir, ada sekat satir, membuka lalu bersabda, ala inna kullakum munajin rabbah, ketahuilah bahwa kalian semua sedang bermunajat, sedang berbisik-bisik, sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Fala yu'dina ba'dukum ba'da, jangan kalian saling menyakiti satu dengan yang lain. Bacaan keras sudah mengganggu orang lain, apalagi pakai pengeras suara. Bayangkan, di zaman Nabi belum ada pengeras suara. Orang membaca dalam solat saja sudah mengganggu orang lain, sudah menyakiti, kata Nabi. Wala yarfa' ba'dukum ala ba'din fil qira'ah. Lebih jelas lagi, jangan kau keraskan suara sebagian kalian untuk mengganggu, karena mengganggu sebagian yang lain. Bil qira'ah ay fis shalah. Hadis Abu Dawud. Yang kelima, perbanyak sedekah. Kalau tidak punya yang disedekahkan, sedekahlah dengan banyak, ikut takjil di Masjid Darussalah. Apa artinya? Makan sedekah saja. Angkat wong ya, santri pondok kok ya. Afu kafai, mon lo bisa beri buka, nyari buka. Mudah-mudahan kelak setelah keluar dari pesantren kita menjadi pemberi sedekah. Amin. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi la malakan yanzilani. Tidak ada setiap pagi kecuali 2 malaikat turun dari langit. Salah satu malaikat itu berdoa, Allahumma a'ti mumfikan khulafa, ya Allah berikan ganti orang yang berinfak. Wa qala al-akhir, sebagian yang lain, satunya lagi berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikan kerusakan pada hartanya bagi orang yang tidak mau berinfak pada hari ini. Yang keenam terakhir, banyak iktikaf. Ini yang disebut tadi muhasabah.
kita banyak mengevaluasi selama 11 bulan yang kita tinggalkan, kira-kira dosa apa yang sudah dilakukan, pahalanya lebih besar dari dosa atau dosa lebih besar dari pahalanya. Muhasabah selama di bulan Ramadan. Iktikaf sebenarnya merenung, diam diri di masjid sudah berpahala, apalagi baca Al-Quran. Di masjid tidak ada satu tempat yang lebih mulia dari masjid, tidak ada. Ahabbul bilad ilallah masajiduha wa abqadul bilad ilallah aswaquha. Sebaik-baik tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Kesimpulannya adalah ibadah seikhlas, sekhusyuk, sebanyak apapun percuma bila pelakunya tidak memahami ilmu ibadah tersebut. Alhamdulillah. Jadi ngajilah karena kita ini memamerkan, menawarkan, menjual ibadah kita kepada Allah, sedangkan Allah tidak kita lihat. Di mana cara untuk bisa mengetahui selera dari Allah, kemauan Allah? Kan tidak ada lagi di tempat lain kecuali dalam wahyu, Al-Quran dan hadis. Tadi sudah disebutkan, orang beribadah tanpa dasar ilmunya tidak akan berpahala. Demikian juga halnya ibadah yang berdasarkan ilmu sekalipun bisa sia-sia jika pelakunya tidak ikhlas bertauhid kepada Allah. Jadi intinya berilmu syariat, beramal ibadah, lalu ikhlaskan tauhid, baru sukses sebagai seorang muslim. Amin Allahumma